Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri disebut A. Pengelola arsip, B. Arsiparis, C. Jabatan fungsional, D. Arsiparis pustakawan, E. Jabatan fungsional umum. Jawabannya adalah B. Arsiparis. Pembahasan. Seorang PNS atau pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan dan mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan disebut arsiparis. Arsiparis adalah jabatan fungsional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat arsip-arsip di berbagai lembaga, termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan beberapa organisasi perguruan tinggi negeri. 2. Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi dan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan perguruan tinggi negeri disebut A. Jabatan fungsional arsiparis, B. Jabatan fungsional kearsipan, C. Pustakawan, D. Tenaga arsiparis, E. Arsiparis mahir. Jawabannya adalah A. Jabatan fungsional arsiparis. Pembahasan. Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan perguruan tinggi negeri disebut jabatan fungsional arsiparis. Ini adalah jabatan yang memiliki peran khusus dalam manajemen arsip dan pengelolaan dokumen arsip di berbagai lembaga tersebut. 3. Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dilakukan dengan kecuali A. Memasukkan arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan kondisi kantor. B. Memastikan arsip yang tercipta atau yang akan tercipta dapat diberkaskan sesuai dengan klasifikasi arsip. C. Memastikan arsip yang diberkaskan lengkap sebagai suatu keutuhan kegiatan dan tidak mengalami perubahan secara fisik dan informasinya sampai dengan tahap penyusutan. D. Memastikan arsip yang diberkaskan memiliki kode klasifikasi yang tepat dan disimpan sesuai dengan klasifikasi arsip. E. Memastikan penggunaan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip secara konsisten. Jawabannya adalah A. Memasukkan arsip ditata dan disimpan dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan kondisi kantor. Pembahasan. Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip melibatkan berbagai langkah penting, termasuk penggunaan prasarana dan sarana kearsipan yang sesuai dengan kondisi kantor. Oleh karena itu, jawaban A adalah langkah yang perlu diambil untuk menjaga arsip. 4. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini kecuali A. Unit pengolah, B. Nomor berkas, C. Kode klasifikasi, D. Tujuan, E. Uraian informasi berkas. Jawabannya adalah D. Tujuan. Pembahasan. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut: unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, dan uraian informasi berkas. 5. Tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan arsip disebut A. Filing cabinet, B. Central file, C. Folder, D. Unit kearsipan, E. Record center. Jawabannya adalah E. Record center. Pembahasan. Tempat penyimpanan arsip inaktif pada bangunan yang dirancang khusus untuk tujuan ini disebut record center. Record center adalah fasilitas penyimpanan arsip yang dirancang untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan aksesibilitas arsip inaktif dalam waktu tertentu sebelum mungkin dipindahkan ke tempat penyimpanan permanen atau dihapus sesuai dengan kebijakan retensi arsip. 6.
tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan aman disebut A. Filing cabinet, B. Central file, C. Folder, D. Unit kearsipan, E. Record center. Jawabannya adalah E. Record center. Pembahasan. Record center adalah tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang khusus untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan aman. Ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola arsip dokumen dan rekaman bisnis yang baik. 7. Sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya arsip yang memiliki hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk menunjukkan tempat disebut A. Central file, B. Record center, C. File, D. Guide, E. Tunjuk silang. Jawabannya adalah E. Tunjuk silang. Pembahasan. Sarana bantu penemuan kembali dalam konteks ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara arsip yang satu dengan arsip yang lain yang mungkin memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama. Tunjuk silang atau cross-reference adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini. 8. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu disebut A. Nilai guna administratif, B. Nilai guna fiskal, C. Nilai guna informasional, D. Nilai guna pembukuan, E. Nilai guna hukum. Jawabannya adalah C. Nilai guna informasional. Pembahasan. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu, memiliki nilai guna informasional, karena informasi ini digunakan untuk pemahaman, analisis, dan pelaporan terkait dengan lembaga atau instansi tersebut. 9. Berdasarkan keaslian sifat dari sebuah arsip terbagi menjadi 4 kecuali A. Arsip penting, B. Arsip asli, C. Arsip tembusan, D. Arsip salinan, E. Arsip petikan. Jawabannya adalah A. Arsip penting. Pembahasan. Keaslian sifat dari sebuah arsip dapat terbagi menjadi 1. Arsip asli, arsip yang merupakan dokumen asli atau pertama kali dibuat. 2. Arsip tembusan, arsip yang merupakan salinan atau duplikat dari dokumen asli. 3. Arsip salinan, arsip yang juga merupakan salinan atau duplikat dari dokumen asli. 4. Arsip petikan, arsip yang berisi kutipan atau potongan dari dokumen asli. Arsip penting, jawaban A, bukanlah salah satu klasifikasi berdasarkan keaslian sifat dari arsip. 10. Berdasarkan subjek isi dari sebuah arsip dapat dibedakan atas beberapa bagian antara lain kecuali A. Arsip tentang keuangan, B. Arsip tentang kepegawaian, C. Arsip tentang pendidikan, D. Arsip tentang pemasaran, E. Arsip tentang manajemen. Jawabannya adalah E. Arsip tentang manajemen. Pembahasan. Berdasarkan subjek isi dari sebuah arsip dapat dibedakan atas beberapa bagian antara lain arsip tentang keuangan, arsip tentang kepegawaian, arsip tentang pendidikan, dan arsip tentang pemasaran. 11. Arsip yang bersifat permanen disimpan untuk selama-lamanya seperti akta, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya disebut A. Arsip statis, B. Arsip dinamis, C. Arsip penting, D. Arsip vital, E. Arsip asli. Jawabannya adalah D. Arsip vital. Pembahasan. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip yang bersifat permanen disimpan untuk selama-lamanya seperti akta, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya. 12. Arsip yang pada dasarnya boleh dikunjungi atau diketahui oleh khalayak umum dan sistem pengelolaan dan perlakuan arsip tersebut berbeda dengan arsip tertutup disebut
A. Arsip terbuka, B. Arsip tertutup, C. Arsip sentral, D. Arsip unit, E. Arsip pemerintah. Jawabannya adalah A. Arsip terbuka. Pembahasan. Arsip terbuka adalah jenis arsip yang pada dasarnya dapat dikunjungi atau diketahui oleh halayak umum. Sistem pengelolaan dan perlakuan arsip terbuka berbeda dengan arsip tertutup, di mana arsip tertutup memiliki batasan akses yang lebih ketat dan mungkin hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Arsip terbuka seringkali memiliki ketentuan terkait dengan hak akses dan kebijakan yang mengatur bagaimana informasi dalam arsip tersebut dapat diakses oleh publik. 13. Arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau dengan kata lain arsip ini sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari disebut A. Arsip aktif, B. Arsip pasif, C. Arsip dinamis, D. Arsip statis, E. Arsip petikan. Jawabannya adalah B. Arsip pasif. Pembahasan. Arsip pasif adalah arsip yang tidak lagi digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Arsip statis biasanya mengacu pada arsip yang telah selesai digunakan secara aktif dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sedangkan arsip dinamis masih terkait dengan kegiatan perkantoran yang sedang berlangsung. 14. Setiap organisasi atau perusahaan, baik itu dalam bidang kearsipan maupun dalam bidang lainnya, pasti akan terjadi suatu masalah yang akan menghambat kinerja organisasi itu sendiri. Yang bukan termasuk masalah dalam kegiatan kearsipan adalah A. Warkat tidak dapat ditemukan, B. Peralatan yang tidak bisa mengikuti perkembangan, C. Pegawai yang kurang terlatih, D. Mudah dalam mencari kembali warkat yang telah tersimpan, E. Warkat berantakan di berbagai tempat. Jawabannya adalah D. Mudah dalam mencari kembali warkat yang telah tersimpan. Pembahasan. Masalah ini sebenarnya merupakan suatu kelebihan dalam kegiatan kearsipan, yaitu kemudahan dalam mencari kembali dokumen yang telah tersimpan dengan baik. Masalah yang sebenarnya dalam kegiatan kearsipan biasanya melibatkan masalah seperti warkat tidak dapat ditemukan, A. Peralatan yang tidak bisa mengikuti perkembangan, B. Pegawai yang kurang terlatih, C. Dan warkat berantakan di berbagai tempat, E. Yang semuanya dapat menghambat kinerja organisasi dalam menjalankan aktivitas kearsipan. 15. Menentukan jenis surat yang dibutuhkan, menetapkan kode berdasarkan nama, mengambil arsip dari tempat penyimpanan, menyerahkan arsip kepada peminjamnya merupakan kegiatan A. Daur hidup arsip, B. Pemusnahan arsip, C. Penyimpanan arsip, D. Penemuan arsip, E. Distribusi arsip. Jawabannya adalah D. Penemuan arsip. Pembahasan. Kegiatan yang mencakup menentukan jenis surat yang dibutuhkan, menetapkan kode berdasarkan nama, mengambil arsip dari tempat penyimpanan, dan menyerahkan arsip kepada peminjamnya merupakan bagian dari proses penemuan arsip, di mana tujuan utamanya adalah menemukan dan memberikan arsip yang diperlukan kepada pihak yang membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!